Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Hari ini adalah hari pertama kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Di sini saya akan menjelaskan sebuah topik tentang menyusun teks prosedur. Dulu waktu kelas 10 kalian sudah menerima materi atau memahami materi tentang teks prosedur, dan kali ini kalian akan menerima materi menyusun teks prosedur. Nah, ini ada sebuah contoh teks prosedur, yaitu cara mudah mengambil uang melalui ATM. Silakan dibaca. Ya, itu. Ini masih terkait dengan contoh pengambilan uang melalui ATM, lanjutannya tadi. Nah, ini juga masih terkait dengan pengambilan uang melalui ATM, cara mudahnya. Dari teks prosedur tadi dapat kita simpulkan, ya, yaitu sangat mudah, bukan cara mengambil uang melalui ATM, tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank, ya. Tuh. Ini pengertian dari teks prosedur, anak-anak. Dipahami ya? Teks tersebut menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengambil uang melalui ATM. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan suatu kegiatan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik, ya. Itu kita lihat, setelah kita lihat contoh teks prosedur cara pengambilan uang melalui ATM, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian teks tersebut sebagai berikut, ya. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks tersebut adalah berisi langkah-langkah atau tahapan. Ini fungsinya. Kita lihat masih terkait dengan cara mengambil uang melalui ATM. Nah, dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan. Itu fungsi, ya, atau pekerjaan, sehingga pekerjaan atau kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik. Ini ada struktur, ya, dalam teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, ya, yaitu pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Contoh teksnya, namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi, ya. Tuh. Kalimat tersebut berisi tujuan untuk memberikan panduan atau petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Nah, itu tujuannya. Ini ada strukturnya, ya. Dalam sebuah teks prosedur, struktur yang kedua, langkah-langkah berupa perincian, petunjuk yang disarankan. Jadi, dalam sebuah teks prosedur, kalau kita membuat sebuah langkah-langkah atau membuat petunjuk, itu harus secara terperinci, ya, dan sesuai dengan topik yang kita bahas. Itu ada contoh paragraf, ya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM.
langkah pertama, ya kita perinci langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Ya, paragraf tersebut menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Ini masih dalam struktur teks prosedur. Yang ketiga, adanya penegasan ulang, ya, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ya, penegasan ulang terdapat pada bagian akhir teks. Ya, itu ada contoh kalimatnya. Dalam teks tersebut dijelaskan kembali apa yang menjadi tujuan teks prosedur, yaitu menjelaskan langkah-langkah mengambil uang melalui ATM. Ya, itu ya. Ya, dalam teks prosedur ada juga aspek kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja yang bersifat perintah. Itu ada contohnya, carilah, temukan, masukkan, pilihlah, dan tekan. Yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif atau pernyataan yang bersifat meyakinkan. Ada contoh, sebenarnya cara mengambil uang di ATM sangat mudah. Ya, itu bersifat meyakinkan. Yang kedua, memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan. Nah, itu. Terus yang ketiga, ada kata teknis, ya, atau istilah tertentu yang tertera pada tombol mesin ATM, ya. Ini masih terkait dengan cara mengambil uang melalui ATM, ya. Apabila kalian membuat sebuah topik yang berbeda, maka ada kata-kata teknis juga yang harus diperhatikan dalam topik tersebut. Yang keempat, kata-kata konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Yaitu konjungsi yang berkaitan dengan urutan waktu, ya. Contoh, setelah, berikutnya, selanjutnya, ya, itu ada contoh kalimat. Setelah Anda yakin bahwa mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada tempat yang telah disediakan. Ya, ini unsur kebahasaan kalau kita gambarkan dalam sebuah diagram, ya. Ini sebuah konsep, ada kata kerja imperatif, ada pernyataan persuasif, ada kata teknis, ada konjungsi temporal, ya, itu. Nah, ini kalian boleh mengambil sebuah materi dari buku, dari internet, dari web, ya, atau dari artikel-artikel yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Jangan lupa untuk tugasnya kalian diminta untuk membuat sebuah teks atau menyusun sebuah teks prosedur sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang PKM membuat teks prosedur sesuai dengan jurusannya, sesuai dengan topiknya, yaitu perbankan. Kalau yang teknik bisnis dan sepeda motor menyusun teks prosedur sesuai dengan bidangnya, yaitu berkaitan dengan sepeda motor atau bengkel. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.